Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di channel Sang Penerang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Pernahkah sahabat mendengar cerita mencengangkan tentang Ashabul Kahfi? Kisah Ashabul Kahfi bercerita tentang 7 pemuda yang tertidur selama 300 tahun. Latar waktu cerita tersebut disebut-sebut terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bila kisah ini nyata, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, orang-orang di masa lalu bisa hidup sampai ratusan tahun. Kedua, orang-orang ini mengalami suatu kejadian yang kini terkenal dengan fenomena parallel world. Mana yang benar? Tak perlu menganalisa karena sulit untuk dibuktikan. Mari kita kenang saja kisah Ashabul Kahfi tersebut dan kita maknai sebagai sebuah tanda bahwasannya kekuasaan Sang Maha Pencipta itu maha besar. Kisah Ashabul Kahfi dimulai dari ketika 7 pemuda sedang tidur di dalam gua. Mereka dibangunkan dan keluar dari gua tersebut. Ketika sampai di kota, ketujuhnya heran. Kotanya sudah berubah sama sekali dari terakhir kali mereka tinggalkan. Peristiwa ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Semua dimulai dari keberadaan raja yang menyembah berhala. Raja dan pasukan menyerbu kota Ephesus. Raja itu bernama Dicyanus yang berasal dari Romawi itu berhasil menguasai kota Ephesus. Akan tetapi, sebagian rakyat tentu saja menolak, termasuk ke-7 pemuda tersebut. Mereka bersembunyi dari kejaran pasukan raja, supaya tidak terbunuh, mereka bersembunyi di dalam gua. Mereka tertidur, lalu bangun 309 tahun kemudian. Kota mereka tentu saja sudah berubah. Tidak lagi mengalami perang, tapi mereka sudah tidak berada di kota yang sama dengan yang mereka kenal terakhir kali. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi tersebut adalah Maxalmina, Martinus, Castunus, Bairunus, Danimus, Yatsbunus, dan Tamlika. Kisah mereka kemudian dikenal dengan nama Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat 10 sampai dengan 11. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10 sampai dengan 11. Kelanjutan ceritanya tertuang dalam Surat Al-Kahfi ayat 19. Allah membangunkan para pemuda yang tertidur di goa ketika kota telah aman. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lainnya lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut
Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keputusan 7 pemuda untuk berlindung di gua bukanlah sebuah pelarian, tetapi cara mereka untuk menjaga keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab 7 pemuda itu tidak mau ikut dengan Raja Digianius yang menyembah berhala. Pada surat Al-Kahfi ayat 19, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui segala macam hal, termasuk jangka waktu 7 pemuda itu tidur di dalam gua. Sementara bagian di mana mereka disuruh pergi ke kota dan memilih makanan yang baik ditafsirkan sebagai keluarga mana yang paling baik makanannya dan paling halal mata pencahariannya. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang semoga dapat menginspirasi sahabat hingga dapat mencintai Sang Pencipta yang maha segalanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.